Baiklah, kembali kami ajak Anda untuk ke negeri kincir angin Belanda. Ada warga negara Indonesia di sana, ada yang namanya Sarah Tavia Muhni. Halo, selamat di sana lagi pagi atau malam nih? Iya, kayaknya masih malam ya, masih party-party. Masih party-party. Gitu. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Tavi. Selamat party di sana. Bagaimana suasana Ramadan di sana? Selamat malam waktu Eropa dari Belanda. Sekarang masih malam ya, jam 10, jam 10.02. Kurang lebih 5 jam perbedaan dengan waktu Indonesia Barat. Oke, tapi suasana Ramadan di sana bagaimana? Apalagi ini kan jauh ya dari Indonesia. Suasana Ramadan sendiri ya sebenarnya kurang kerasa ya, di sini lebih biasa-biasa aja, nggak terlalu kerasa, dan nggak ada perayaan besar-besaran juga gitu. Ya yang jelas sangat amat beda jauh sih sama perayaan di Indonesia. Jadi mungkin suasana di sana masih seperti biasa gitu. Tapi banyak godaan nggak sih Tavi kalau di Belanda? Boleh ceritakan sedikit? Pastinya. Pastinya ya, seperti apa? Pastinya ya kalau misalkan puasa di sini bedanya adalah karena semua orang nggak semuanya puasa, pastinya kita minoritas di sini. Saat kita puasa juga tidak ada perbedaan jam pelajaran, nggak ada libur-libur tertentu juga, dan bisa dibilang malah godaannya jadi lebih banyak ya karena orang sekitar makan, minum, dan nggak semuanya aware kalau ini bulan Ramadan. Meskipun nggak sedikit juga yang nanya gitu, ada beberapa mungkin yang aware dan nanya lagi puasa apa enggak gitu. Cuman ya memang kita nggak bisa expect semuanya tahu kita puasa, dan kita menyesuaikan saja lah gitu. Oke, Tavi ceritain sedikit dong, Tavi sendiri ini di sana ini benar-benar lagi kuliah atau sedang apa dan sudah berapa lama di sana? Ya, Tavi sendiri sekarang ini lagi menempuh program magister untuk program Sustainability Science di Universitas Maastricht di Maastricht, Belanda. Sekarang posisinya memang sedang belajar dan sudah kurang lebih 9 bulan di sini. 9 bulan, berarti sampai kapan nih di sana? Ya. Ada target nggak? Insya Allah kalau semuanya lancar sih, ingin cepat pulang setelah selesai semua dan defense dan lain-lainnya. Mungkin sekitar bulan Agustus, Juli itu selesai. Oke. Amin. Karena programnya hanya 1 tahun kebetulan. Iya, tapi bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa jauh dari keluarga dan juga di negara Belanda gitu ya? Soalnya Belanda kan kita tahu banyak sekali tempat-tempat yang tempat wisata juga begitu. Nah, bagaimana pengalaman Anda? Mungkin pengalamannya lebih kayak banyak yang dikangenin kali ya kalau misalkan kita bandingkan dengan di Indonesia. Misalnya kalau sahur nih nggak ada yang bangunin, nggak ada yang teriakin dari rumah gitu ya. Biasanya kan kalau di rumah tuh mama misalkan bangunin kita tuh heboh gitu, papa bangunin gitu. Terus sahur juga mama masakin gitu, kayak semua orang tuh seperti semua tuh festif gitu kalau di Indonesia kan. Buka puasa juga kita masak bareng-bareng gitu kalau di rumah kan. Cuma kalau di sini kan memang karena dengan para anak-anak PPI, kumpulan pelajar Indonesia di sini pun kita nggak bisa setiap saat bukber gitu kan, karena semua orang punya kesibukan masing-masing. Jadi lebih banyak memang sendiri itu ya, apa-apa sahur bikin sendiri, bangun sendiri. Misalkan di rumah saya di sini juga cuman saya doang yang berpuasa gitu. Buka-buka juga ya sendiri, bener-bener kayak makan malam dan makan pagi biasa jadinya. Jadi kalau misalnya untuk buka puasa ataupun sahur biasanya masak apa nih Tavi di sana? Apalagi kan kalau sendiri yang puasa otomatis ya nggak ada yang ngebantuin. Iya, dan bumbunya kan susah ya, apalagi bumbu khas Indonesia itu kan susah juga didapatkan di sana. Betul. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin karena Belanda juga mempunyai hubungan erat dengan Indonesia, jadi untuk masalah bumbu-bumbuan ini memang tidak terlalu sulit untuk ditemukan ya. Misalnya kita bisa nemukan di supermarket lokal pun ada, dan juga ada juga di Oriental Market seperti itu. Tapi memang harganya bisa dibilang fantastis buat mahasiswa karena barang-barangnya barang-barang Indonesia.
Jadi Tapi memang kita harus dituntut untuk kreatif juga ya, dituntut untuk kreatif, kita bisa cari-cari substitute untuk makanan-makanan yang lebih tradisional seperti itu. Tapi option lain adalah kita beli makanan dari luar, semacam beli di warteg kali ya, kalau di Indonesia kayak gitu, yang bungkusan lah. Iya, soalnya banyak restoran Indonesia di Belanda, Iqbal. Jadi kalau misalnya kita lihat di mana-mana tuh banyak banget, kayak ada restoran Java, restoran Indonesiaku gitu, banyak banget. Nah, tapi lagi-lagi soal harganya itu tapi yang fantastis. rasanya itu gimana sih kalau restoran khas Indonesia di Belanda itu seperti apa? Dia seperti fusion atau memang otentik rasa Indonesia banget gitu? Ya, kebanyakan kalau untuk makanan Indonesia di Belanda itu memang fusion ya, sudah disesuaikan dengan lidah sini. Jadi mau dibilang jujur banget, mau dibilang seotentik-otentik apapun, itu tuh pasti rasanya udah rasa bule lah ya, nggak Indonesia sama sekali. Menurut saya sekali lagi. Gitu. Tapi makanan favorit Tavi sendiri yang sering dimasak apa nih? Masak nggak mungkin dong telur doang. Apa ada yang spesial nggak yang dimasak di sana? Kecap manis, nasi. Waduh, jadi lapar ya. Apa nih yang dimasak? Aku sih untuk masakan-masakan yang memang nggak terlalu banyak rempah gitu, masih sering masak sih seperti kayak ayam kecap, ayam mentega yang maksudnya tidak perlu banyak rempah ya. Masih bisa diusahakan, cuman tetap kalah lah sama makanan-makanan Indo sesungguhnya yang real. Nggak apa-apa, nanti kan Agustus nanti selesai kuliahnya, kembali lagi ke Indonesia. Iya, tapi kegiatan selama Ramadan di sana ada kegiatan yang khusus gak ya? Selain tadi kita sudah bahas kuliner, nah mungkin ada kegiatan yang seperti buka puasa, sholat tarawih berjamaah atau gimana? Ada banget. Kita di sini PPI Masrif juga memang mengadakan tarawih seperti itu berjamaah, kita mengadain gitu. Sebenarnya dari masjid terdekat di sini juga ada sholat tarawih, cuma kan memang jaraknya agak jauh ya sebenarnya dari pusat kota. Jadi memang kita menginisiasi sendiri dari PPI juga untuk sholat nih di rumah siapa gitu, sekalian bukber gitu. Dalam beberapa hari ke depan pun kita sudah menginisiasikan juga kegiatan-kegiatan bukber seperti itu sih. Gitu. Ini menarik ya, ada masjid juga di sana. Ini di masjidnya sendiri ada kegiatan apa? Apakah ada di situ komunitas khusus, misalnya ada warga negara dari Indonesia ataupun dari Asia dan lain sebagainya? dari Arab. Ya, untuk di masjid sendiri memang lebih campur ya komunitasnya, komunitas Muslim internasional, kebanyakan dari negara-negara Afrika maupun negara-negara Timur Tengah dan juga beberapa negara Eropa lainnya. Tapi memang nggak ada yang ngalahin kalau misalkan kita ngumpul sama orang Indonesia sendiri sih. Jadi memang kalau misalkan lagi mau ke masjid ya ke masjid, tapi memang kita lebih seringnya berkumpul sama orang Indonesia dan PPI dan diaspora di sini. Oke, berarti untuk sholat tarawihnya ini sama teman-teman juga yang dari Indonesia juga atau ke masjid biasanya? Sekarang untuk tarawih kita lebih sering bareng di rumah salah satu pelajar sih saat ini ya. Oke. Jadi tapi bagaimana Anda memaknai Ramadan kali ini? Kalau misalnya kita hitung kan baru 9 bulan begitu ya di Belanda. Nah ini juga pertama kali merayakan Ramadan di sana. Bagaimana Anda memaknainya? Untuk memaknai Ramadan sendiri kali ini sih aku lebih ke berpikir kalau ternyata selama ini tuh aku take things for granted gitu loh. Kayak di Indonesia itu apa-apa gampang, kalau bulan puasa bisa kayak mau beli takjil gitu. Ada gitu loh, kayak kita keluar rumah aja tuh udah banyak orang takjil, gorengan tuh gampang banget. Apapun tuh kita merasa aku tuh sangat akomodatif lah kalau di Indonesia ya. Pada orang-orang juga lingkungannya suportif, semua orang puasa, kita puasa gitu kan. Tapi kalau di sini pastinya tidak seakomodatif itu dan tidak sesuportif itu. Jadi makna puasa yang sebenarnya untuk menahan lapar, haus dan godaan-godaan itu benar-benar terasa gitu loh. Karena kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu masih bisa ditolerir gitu loh, rasa-rasa lapar dan godaan-godaan itu karena semuanya berpuasa kan. Tapi di sini jadi aku levelnya lebih tinggi gitu loh. Jadi puasa yang sebenarnya tuh seperti ini gitu ya, karena di sini juga lebih lama kan puasanya sekitar 15 sampai 17 jam. Ditambah dengan godaan-godaan itu jadi ini puasa tuh sebenarnya seperti ini gitu loh, bener-bener kerasanya tuh seperti ini gitu loh. Kayaknya di Jakarta kemarin kalau puasa tuh ya udah gitu kan sebenarnya rame-rame, cuman di sini tuh bener-bener puasa nih, puasa kayak gitu. Benar-benar harus mandiri ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal mandiri sendiri, apa yang ingin Tavi sampaikan? Kalau misalnya ada orang tua ataupun teman yang nonton saat ini, apa yang ingin disampaikan kepada mereka?
disampaikan mungkin lebih ke pengen cepet-cepet pulang, pengen ketemu semuanya juga. Pastinya pengen sedih juga karena Lebaran pasti nggak bisa kumpul sama keluarga tahun ini karena tidak bertepatan dengan libur sekolah juga. Yang pokoknya mau menyampaikan kayak kangen lah buat semua teman-teman dan keluarga. Semangat ya. Semangat ya. Yang Tafi. penting pendidikannya cepat selesai, cepat lagi kumpul bersama keluarga, balik Biar lagi kita ke lebih Indonesia. semangat, ini kayaknya kita perlu ada semangat juga dari Tafi gitu ya Iqbal. Betul, karena menurut informasi nih Tafi katanya bisa nyanyi ya. Bisa nyanyi, bisa main gitar, gitar yang melodi atau bass gitu. Mungkin bisa nyanyi untuk kita, Tafi. Iya, biar kita lebih semangat Aduh, gitu ya. nyanyi. Ayo dong. Nyanyi apa nih? Apa saja yang Tafi paling sukai? Buat hiburan bagi kita semua yang sedang di Indonesia ini sedang menyantap sahur. Ayo Tafi. Kita soalnya ngelihat juga media sosial Tafi. Iya, kita riset loh Tafi. Iya, kita lihat media sosial dari Tafi. Ada lagu yang enak juga itu didengerin. Saya nggak tahu judulnya, tapi yang enak mana nih? suaranya. Coba. Sebaik atau aku dua bingung, bait aku bingung aja, banget sebaik tembak. atau dua bait Atau yang mau Tafi nyanyi suka sama nyanyiin. Iqbal. Ini Iqbal suka nyanyi di studio. Saya taunya, saya bisanya Aduh, kasidah. boleh mana? Ayo Tafi, kita Apa ya? kasih waktu nih. Mau nyanyi apa nih buat teman-teman, buat masyarakat di Indonesia? Yang jadi favorit atau jadi kenangan Tafi mungkin dengan orang tersayang, terkasih. Widih, jadi merinding nih Iqbal. Sebaik atau dua bait aja Tafi. Mungkin lebih ke mau nyanyiin happy birthday kali ya buat kakak aku yang lagi ulang tahun. Boleh kita mau dengar suara Tafi. Silakan. Silakan untuk kakaknya Kebetulan. Tafi dan juga mungkin untuk yang siapapun yang lagi merayakan ulang tahun ya. tahun. Silakan Tafi. Iya, oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, kakak. Aduh, terasa banget ya Tafi lagi rindu. Semoga ditonton ya sama kakaknya. Iya, terasa banget Tafi lagi rindu banget sama keluarga ya. Dan walaupun rindu, suaranya Semoga tetap ada merdu, ada cengkok-cengkoknya begitu ya. Oke. Wah, itu saya langsung iri pengen ikut duet gitu ya. Pengen ikut ke Belanda juga Iqbalnya. Baik Tafi terima kasih ya sudah bisa berbincang dengan kami di pagi hari ini dan juga malam hari di Belanda. Iya, terima Semoga kasih. kuliahnya juga cepat selesai. Amin. Itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting. Terima kasih Tafi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Sahur Bareng.